Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak yakin dan percaya kalian semua senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh kasih dan anugerahnya, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Ya, Bapak mau mengucapkan selamat buat kalian semua, karena kalian saat ini sudah naik ke kelas 6 ya. Nah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalian patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau hari ini kalian sudah ada di kelas yang baru, itu naik satu level lagi, yaitu menjadi kelas 6. Itu berarti kalian semakin bertambah besar, dan ketika kalian bertambah besar, berarti kalian juga harus bertambah dewasa. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kalian selama kalian berada di kelas 5, sehingga kalian naik di kelas 6 ini, dan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasanya tidak pernah berubah, Dia tetap Tuhan. Dia tetap Bapa yang baik buat setiap kita. Kalau Dia sudah menolong waktu kalian belajar di kelas 5, dan Dia juga akan selalu menolong kalian untuk menjalani proses belajar di kelas 6 ini. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, selalu andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu supaya engkau senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak juga minta tolong kalian, buatlah video singkat ya, yang isinya tentang perkenalan. Contohnya seperti ini. Ya, kalian ucapkan, Shalom Pak Ayub, Shalom teman-teman. Ya, nama saya Samuel, saya kelas 61. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, isi videonya pendek seperti itu aja. Dan waktu kalian membuat video, tolong kalian pakai baju serapi mungkin, ya, secantik mungkin, seganteng mungkin. Karena video ini akan Bapak jadikan video kelas yang nanti akan bisa dilihat oleh guru kalian, juga oleh teman-teman kalian. Supaya kalian tidak malu, jadi buatlah video sekeren mungkin. Ya, nanti kalau sudah kalian buat video kalian, kirim ke WhatsApp Bapak ya. Kalau nomor WhatsApp Bapak nanti tulis di Google Classroom. Ya, nanti di situ Bapak kasih tahu nomor WhatsApp Bapak. Jadi jangan dikirim ke Google Classroom ya, tetapi ke WhatsApp Bapak. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Kita akan membahas, kita akan membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Ya, tetapi sebelum kita masuk pelajaran agama Kristen, Bapak selalu ingin mengajak kalian untuk senantiasa rindu untuk memuji Tuhan. Ya, hari ini di depan kalian ada teks lagu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari ini kita masih diberikan nafas hidup, itu berarti adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih sungguh katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, mari gunakan kesempatan, gunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat buat mama, buat papa, ya, buat papi, buat mami, ya, buat saudara-saudara kita, dan kepada siapa saja. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kehidupan yang Tuhan berikan saat ini. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari tundukkan kepala dan tutup mata kalian, lipat tangan kalian, dan kita mau berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Karena itu semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat sukacita, kedamaian, kekuatan, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan, Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini, Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami. Secara khusus anak-anak-Mu, Tuhan, boleh naik ke kelas 6. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Dan untuk mengawali pelajaran kami, pendidikan agama Kristen, Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami meminta kiranya Tuhan memimpin dan memberkati
dalam pembelajaran ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anak-Mu kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan semangat untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan, terlebih roh takut akan Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini boleh senantiasa mengasihi Tuhan, senantiasa memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, semua sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya hari ini kita belajar ya pendidikan agama Kristen lagi ya. Kita berjumpa lagi di dalam kelas yang berbeda ini ya. Kalau kemarin tahun ajaran yang lalu kita belajar, kalian belajar di kelas 5, tapi sekarang ini kalian belajar di kelas 6, tentunya materinya berbeda dari materi yang kalian pelajari di kelas 6. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran pertama, ya ini nanti kita akan bahas di pelajaran pertama, ya. Ya, kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini cover bukunya ya, ini ya untuk kelas 6. Ya, tetapi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di dalam materi pembelajaran kita, yaitu kita akan banyak berbicara atau belajar tentang ibadah. Ini ya, tentang ibadah. Ya. Ya, hari ini sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 1 ini, yang membahas tentang ibadah yang sejati, Bapak mau kalian merenungkan kebenaran Tuhan terlebih dahulu, ya, memahami kenapa orang Kristen, anak-anak Tuhan harus beribadah. Ya, kita akan membahas tentang pengertian ibadah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian ibadah, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa itu ibadah? Ya. Ya, di sini perhatikan, kita nanti akan membahas tentang apa itu ibadah, ya, tentang ibadah, ya. Ini pelajaran kita hari ini, ya. Coba anak-anakku dikasih Tuhan, kenapa sih orang Kristen itu harus beribadah kepada Tuhan, ya? Nah, kalau kita melihat ya di dalam ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ayo di dalam kitab Keluaran ya, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 itu ada firman Tuhan, ya ada perintah firman Tuhan ya. Kalian mari kita baca bersama-sama perintah Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Ya, 1, 2, 3. Ingatlah, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, anak-anak kasih Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah perintah Tuhan supaya umat Tuhan, supaya anak-anak Tuhan selalu menguduskan hari Sabat. Artinya ada satu hari di mana anak-anak Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau saat ini orang percaya ya beribadah itu pada hari Minggu, anak-anak kasih Tuhan. Kenapa kita harus beribadah? Ada satu hari di mana kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perhatikan anak-anak kasih Tuhan. Ini adalah salah satu perintah Tuhan dari 10 perintah Tuhan. Ya, ini adalah salah satu
perintah Tuhan yang terdapat di dalam 10 perintah Tuhan, yaitu perintah yang keempat, anak-anak kasih Tuhan. Perintah yang keberapa? Yang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu adalah perintah Tuhan yang keempat dari 10 perintah Tuhan. Ya, jadi karena ini adalah sebuah perintah, ya, supaya kita mengkuduskan, mengkhususkan satu hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, ini harus kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi alasan yang pertama, anak-anakku ini kasih Tuhan, mengapa orang percaya harus beribadah kepada Tuhan? Karena apa? Karena beribadah itu adalah perintah Tuhan, ya. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita kalau kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu perintah firman Tuhan adalah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Yaitu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kita akan lihat lagi satu ayat firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu terdapat di dalam kitab Ibrani, ya, pasal 10 ayat 25. Ya, ini perintah Tuhan yang mengingatkan kita, ya, ini adalah perintah peringatan kepada anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan tidak meninggalkan ibadah, tidak melalaikan ibadah, tidak mengabaikan waktu ibadah. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat 25 ini. Firman Tuhan katakan, ingatlah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini Bapak kasih garis bawah, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan, ya, pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di dalam firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25 di sini, firman Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan. Karena di dalam ibadah itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam ibadah itu juga kita bisa membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya ibadah itu wajib hukumnya anak-anak kasih Tuhan. Ya, jadi orang Kristen, anak Tuhan harus wajib beribadah kepada Tuhan. Ya, dengan beribadah kepada Tuhan kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita bisa membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Di dalam ibadah juga kita bisa melakukan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, supaya kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, ya, di dalam ibadah itu. Haleluya. Ya, jadi orang Kristen wajib beribadah kepada Tuhan. Kalau adik-adik, kalau anak-anak yang dikasih Tuhan di sini ada yang hari Minggu tidak beribadah kepada Tuhan, berarti kalian sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan mau taat sama perintah Tuhan. Amin. Mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita lihat satu ayat firman Tuhan lagi, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua nih, ya. Di dalam kitab Yosua pasal 24
ayat 14 sampai 15. Ya, ini adalah peringatan firman Tuhan melalui hambanya yang bernama Yosua yang memperingatkan bangsa Israel, yang mengajak bangsa Israel supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita baca ayat 14. Firman Tuhan di sini katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Yosua sangat mengasihi bangsa Israel. Yosua sangat mengasihi bangsa Israel, sehingga Yosua ingin supaya bangsa Israel senantiasa diberkati Tuhan, supaya bangsa Israel senantiasa dilindungi oleh Tuhan, supaya bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, untuk supaya bangsa Israel selalu diberkati Tuhan, supaya membela bangsa Israel, supaya Tuhan memberkati di dalam kehidupan seluruh bangsa Israel, maka ada hal yang harus dilakukan bangsa Israel, yaitu supaya bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati kehidupannya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika bangsa Israel tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan, maka kehidupan bangsa Israel tidak akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yosua memperingatkan supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, ini sangat luar biasa, nasihat yang sangat luar biasa. Bapak juga saat ini memperingatkan kepada kalian semua, mengingatkan kalian semua, supaya ketika engkau ingin hidupmu diberkati oleh Tuhan, ketika engkau ingin supaya Tuhan melindungi kehidupan kalian, Tuhan berkarya dalam hidup kalian, maka kalian harus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di sini firman Tuhan katakan begini, ya, Yosua berkata kepada bangsa Israel, berkata begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, ya. Takut, supaya bangsa Israel takut. Takut bukan berarti bersembunyi dan menghindar dan tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi perasaan takut ini, sikap takut akan Tuhan ini justru karena takut akan Tuhan, bangsa Israel harus datang kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, ya, takut melanggar firman Tuhan, yaitu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, dia akan datang untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Anak-anak kasih Tuhan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah, ya, dan beribadahlah kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Nah, di dalam beribadah kepada Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Yosua juga memperingatkan bukan hanya sekedar datang beribadah, ya, bukan hanya sekedar memuji Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, anak-anakku kasih Tuhan, tetapi bangsa Israel ketika mereka datang kepada Tuhan harus datang dengan sikap hati yang benar. Sama anak-anakku yang dikasih Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus datang beribadah dengan cara yang benar. Bagaimana caranya beribadah dengan benar? Ya, ini ada, ya, dikatakan, yaitu
beribadahlah kepadanya dengan apa? Dengan tulus ikhlas. Nah, tulus ikhlas. Apa artinya tulus? Tulus itu motivasinya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika engkau datang kepada Tuhan, kau harus tulus ikhlas. Hanya semata-mata motivasi kita, ya, kita datang kepada Tuhan, tujuan kita datang kepada Tuhan itu hanya ingin meninggikan Tuhan, hanya ingin memuliakan Tuhan, hanya ingin menyenangkan Tuhan. Itu ya artinya tulus, ikhlas. Jadi kalau anak-anakku yang dikasih Tuhan mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, berarti kalian jangan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan dipaksa, apalagi dimarah-marahin, ya. Apalagi ada yang aku mau beribadah tapi kalau saya dikasih uang, ya, kita mau beribadah, bilang sama papa, ma saya mau beribadah, tapi nanti aku beliin sesuatu ya, gitu. Artinya apa? Dia datang beribadah kepada Tuhan, ingin apa? Ingin supaya dibelikan sesuatu dari papa mamanya. Ya, ada anak-anak yang datang kepada Tuhan karena dimarahin, ya, karena dipaksa. Itu namanya tidak tulus. Kita datang beribadah kepada Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau datang beribadah dengan tulus, itu artinya kita nggak boleh dipaksa-paksa. Jadi keinginan itu harus timbul dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita ini harus datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini Bapak ingatkan kepada kalian, mari datanglah kepada Tuhan dengan apa? Dengan tulus ikhlas. Ya, jangan dengan paksa, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di sini juga sama. Adalah selain tulus ikhlas, hal yang kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan adalah dengan sikap setia. Ya, setia itu artinya terus-menerus kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau 1 bulan katakanlah ada 4 minggu, berarti 4 kali ibadah anak-anak kasih Tuhan. Kalau kalian beribadah umpamanya 1 bulan itu hanya sekali saja, 1 minggu aja kalian beribadah kepada Tuhan, apakah itu bisa dikatakan kalian setia beribadah kepada Tuhan? Ya, tidak, ya. Setia di sini artinya ya kalau memang 1 bulan itu ada 4 minggu, 4 kali beribadah, kalian harus datang kepada Tuhan 4 kali beribadah, artinya selalu datang kepada Tuhan. Ya, jangan sampai 1 bulan ini 1 kali kalian beribadah, bulan depannya 2 kali, bulan depannya sama sekali nggak datang beribadah, itu namanya tidak setia. Ya, kalian harus datang kepada Tuhan itu dengan sikap yang setia, terus-menerus. Ya, berdoa di rumah juga sama, diperlukan kesetiaan. Setiap hari harus kita datang berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita harus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Itu setia. Ya, setia. Kita lakukan setiap saat. Yaitu namanya setia. Kalau kita datang beribadah dengan tulus ikhlas dan setia kepada Tuhan dalam beribadah, pasti hidup kita diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, ini anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ini sikap Yosua sangat luar biasa. Nih, dia berkata kepada bangsa Israel. Oh, ya, nih. Kita lihat di sini perkataan Yosua. Tapi kita sebelum baca ayat ini, kita baca ayat 15 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, Yosua berkata kepada bangsa Israel, ya, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah lain, itu artinya Allah yang bukan pencipta langit dan bumi ini, yaitu mungkin kepada berhala, ya, atau bukan Allah di dalam Yesus Kristus, ya.
kepada kepercayaan yang lain. Tetapi katakan firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku kasih Tuhan. Artinya begini anak-anakku yang dikasih Tuhan. Di dalam hidup ini, kita harus berkomitmen, berjanji untuk setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilihlah hari ini. Kalau kamu anggap beribadah kepada Tuhan itu baik, ya, atau sebaliknya kalau kalau kalian menganggap beribadah kepada Tuhan itu tidak baik, itu terserah kalian. Tetapi aku dan seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau ada di antara orang-orang yang tidak lagi setia beribadah, ya. Tetapi engkau harus berkata kepada diri kamu sendiri, juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu yang mencoba untuk mempengaruhi kamu supaya tidak setia beribadah. Engkau harus berkata kepada mereka, aku harus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari Minggu kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu, ya. Setiap hari kita harus meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita harus meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, sekalipun ada orang-orang yang tidak melakukan hal itu, tapi kita jangan terpengaruh. Karena ketika kita setia dan taat beribadah kepada Tuhan, mata Tuhan itu akan tertuju terhadap kehidupan kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan berkat-Nya luar biasa untuk orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalau engkau malas berdoa, kalau engkau malas baca firman Tuhan, bahkan engkau malas datang beribadah kepada Tuhan, kalian harus bertobat, ya, minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Beribadah itu adalah perintah Tuhan, ya. Kita harus melakukan setiap perintah Tuhan supaya hidup kita diberkati. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, ya. Kita lihat tadi di sini, ya. Kita masuk tadi, beribadah itu adalah kewajiban. Amin. Dan saat ini kita akan mengenal apa itu ibadah. Ya, orang seringkali ibadah itu. Lalu apa sih ibadah itu? Ya, tadi kita sudah mengerti dasar firman Tuhan mengapa kita harus beribadah. Ya, apa itu ibadah? Ya, ayo perhatikan anak-anak yang kasih Tuhan. Di sini di uraiannya ini kalian bisa baca bersama-sama. Dalam bahasa Ibrani, ibadah berasal dari kata abodah, ya. Berasal dari ibadah itu berasal dari kata Ibrani, yaitu abodah, ya. Bukan bodoh, bukan itu, ya. Kalau ayo beribadah, bodoh gitu. Bukan itu anak-anakku yang kasih Tuhan. Tetapi ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani yang berasal dari kata abodah, yang artinya bakti atau hormat, ya, atau menghormati, atau dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi abodah itu artinya adalah bakti, menghormat atau menghormati, atau dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan yang disembah. Haleluya. Ya, jadi secara lebih jelasnya ini ada definisi dari arti ibadah itu sendiri adalah, jadi kata ibadah dapat diartikan sebagai ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita karena Allah telah mengasihi
memelihara, dan menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi ibadah adalah ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa takut kita kepada Tuhan, rasa ucapan syukur, pujian, sukacita. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi dan memelihara dan menyelamatkan kita. Ya, inilah arti dari ibadah. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, lanjut. Lalu bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan saat ini? Kita dapat melakukan ibadah baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Ya, jadi orang percaya, orang Kristen itu bisa melakukan dengan dua cara beribadah kepada Tuhan, yaitu cara yang pertama adalah secara bersama-sama atau berkelompok, ya, yang dilakukan ibadah yang dilakukan terdiri dari lebih dari satu orang, ya, berkelompok, ya, dengan jumlah yang cukup besar bisa dilakukan. Tetapi ibadah itu juga bisa dilakukan secara pribadi, anak-anakku kasih Tuhan. Kita bisa lakukan ibadah kepada Tuhan itu secara pribadi, yaitu dengan seorang diri, ya. Jadi ibadah itu bisa dilakukan dengan bersama-sama, dan yang kedua adalah secara pribadi, yaitu masing-masing. Kita bisa melakukan, dan ibadah itu bisa kita lakukan di mana saja, anak-anak kasih Tuhan, ya. Nah, ini bentuk ibadahnya pun beragam, bermacam-macam. Jadi orang percaya, orang Kristen itu memiliki berbagai macam bentuk ibadah. Ya, bentuk-bentuk ibadah itu seperti, ya, tadi kebaktian sekolah minggu, ya. Kalau anak-anak masih anak kelas 6 berarti masih masuk sekolah minggu, ya. Kalau Bapak, kalau hari Minggu itu masuk ke ibadah raya, ibadah umum, ya. Ada anak muda, dari anak muda sampai orang yang lansia, ya. Nah, tapi kalau anak-anak dipisahkan, ya, ibadah anaknya itu disebut ibadah sekolah minggu, ya. Di gereja kalian pasti sama, ya, ada sekolah minggu. Yang kedua itu bentuk ibadah atau persekutuan di sekolah atau di gereja. Jadi ada persekutuan di luar hari Minggu, itu biasanya ada ibadah-ibadah, ya. Persekutuan kalau di gereja itu ada lansia, ya. Ibadah lansia itu yang hadir, yang melakukan ibadah itu orang-orang yang sudah lanjut usia, ya. Ada ibadah kaum muda-mudi yang datang di situ adalah kaum muda-mudi. Ada lagi ibadah kaum wanita, di situ yang datang adalah kaum wanita, ya. Ada juga ibadah kaum pria atau kaum bapak, yang datang di situ juga kaum pria saja. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Juga ada di persekutuan di sekolah atau roh kris, ya. Biasanya di sekolah-sekolah itu bisa diadakan ibadah persekutuan siswa-siswi, ya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai ibadah. Ibadah juga ada di persekutuan di kantor-kantor, ya. Biasanya kalau Bapak melayani itu, kalau di kantor biasanya hari Jumat, ya. Hari Jumat biasanya ada 1 jam, setengah sampai 1 jam itu dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Itu disebut juga sebagai ibadah, sebagai bentuk ibadah orang percaya. Juga bentuk yang selanjutnya adalah perayaan Paskah atau Natal, perayaan, ya. Paskah ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, sedangkan Natal ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan ada lagi ibadah dalam bentuk pengucapan syukur. Kalau adik-adik, anak-anak sedang berulang tahun, atau papanya berulang tahun, omanya berulang tahun, ya, atau mungkin lagi diberkati Tuhan bisa beli rumah baru, ya, bisa bikin ibadah ucapan syukur, ya. Itu juga bisa disebut sebagai ibadah. Jadi ada bentuk-bentuk ibadah seperti tadi, kebaktian sekolah minggu, persekutuan ibadah umum, ya, ibadah raya, ada persekutuan di sekolah, di gereja, perayaan Paskah, Natal, pengucapan syukur, ulang tahun, ya, dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk ibadah orang Kristen, ya.
Ibadah itu pun ada yang kita lakukan di gereja atau dalam keluarga atau kelompok kecil, bahkan ada juga orang Kristen yang beribadah di gedung-gedung atau lapangan terbuka. Jadi orang percaya, orang Kristen itu bisa beribadah di mana saja, ya, bisa dilakukan di gedung, di hotel, ya, di gedung pertemuan, ya. Jadi tempat itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, ya, tidak tergantung hanya di gereja saja. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, selanjutnya apa saja yang kita lakukan dalam ibadah itu? Yang kita lakukan dalam ibadah kita yaitu adalah yang pertama itu bisa berdoa. Dalam ibadah itu kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua bernyanyi, memuji Tuhan untuk Tuhan, ya. Yang selanjutnya membaca Alkitab, merenungkannya, mendengarkan khotbah, ya. Dan juga dalam ibadah itu kita bisa memberikan persembahan, ya kan? Di ibadah raya, hari Minggu, atau di sekolah Minggu kita, di dalam ibadah itu ada persembahan yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, jadi inilah hal-hal yang dilakukan di dalam ibadah. Ibadah itu bukan untuk ngerumpi, ya, untuk ngomongin orang, bukan, tetapi kita mau bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu juga dengan sesama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, ya, satu dengan yang lain. Anak-anakku yang kasih Tuhan, tadi ada bentuk-bentuk ibadah, ya, yang secara ritual, ya, yang bisa kita lakukan di dalam gereja maupun di luar gereja. Tetapi ibadah itu bukan hanya sekedar ritual atau penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi harus juga dimanifestasikan, harus dinyatakan, harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Makanya di sini katakan begini. Namun ibadah dengan bentuk seperti itu, artinya dalam bentuk ritual, ya, acara keagamaan tadi, ya. Namun ibadah dengan bentuk seperti itu tidak cukup, karena kita harus mewujudkan ibadah dalam tutur kata dan perbuatan. Tidak ada manfaatnya ibadah kita jika kita masih senang berbicara atau berperilaku kasar kepada teman, ya. Jadi ibadah itu harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pintar memuji Tuhan, kita pintar menyembah Tuhan, kita pintar menyampaikan firman Tuhan, kita pintar menghafal firman Tuhan, tetapi kalau sikap hidup kita, ya, tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan itu, maka ibadah kita itu sia-sia, anak-anakku yang kasih Tuhan. Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Adapun firman Tuhan yang memperingatkan kita supaya kita, ya, harus menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27 yang berkata demikian, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya atau mengendalikan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, suka memuji Tuhan, suka berdoa, tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita, tidak bisa mengendalikan lidah kita, artinya kita masih suka berkata yang jorok, ya, berkata yang tidak sopan, suka bentak-bentak, suka marah kepada orang tua, maka sia-sialah ibadah kita kepada Tuhan, ya.
Terus di sini juga ada ibadah yang murni, ibadah yang sejati, ya ibadah yang apa yang Tuhan kehendaki adalah ibadah dengan cara mengunjungi ya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Artinya kita harus bisa mengasihi sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Seperti anak yatim dan janda-janda, ini bicara tentang orang yang susah, yang perlu ditolong. Ya, inilah yang Tuhan kehendaki. Kita beribadah, setiap beribadah kepada Tuhan, tetapi juga kita harus menyatakan kasih kepada semua orang. Terlebih lagi orang-orang yang ada di dalam kesulitan, di dalam kesukaran. Bahkan firman Tuhan katakan supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Jadi kalau kita beribadah, kita harus bisa menjaga kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tetap kudus, ya, tidak tercemar dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ibadah yang sejati ini. Tetapi hari ini Bapak akhiri pertemuan kita sampai hari ini, sampai sini saja. Dan Bapak mau kalian mengerjakan tugas ya. Ada 5 tugas yang Bapak kasih ini, 5 soal. Tolong tulis tulis soalnya dan tulis isinya di buku tulis kalian. Waktu kalian sudah mengerjakan tugas ini, kalian foto ya, kalian foto tugas kalian dan kirim ke Google Classroom. Ingat, di lembar kerjanya nanti jangan lupa tulis namanya ya, supaya mempermudah Bapak untuk mengkoreksi. Ya. Haleluya, haleluya. Soal nomor 1, anak-anakku yang dikasih Tuhan, yaitu jelaskan apa pengertian kata ibadah. Ya. Nomor 2, sebutkan apa saja yang dilakukan seseorang pada waktu beribadah. Apa saja yang dilakukan pada waktu beribadah, ya. Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk ibadah. Ya, tadi ada bentuk-bentuk ibadah yang sudah Bapak sebutkan ya. Yang keempat, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, ya seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, yaitu tertulis di dalam kitab apa, ya. Yang kelima adalah kuduskanlah hari Sabat, adalah perintah Tuhan yang keberapa. Haleluya. Inilah tugas yang Bapak berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu, bahwa beribadah adalah perintah Tuhan yang harus kami jalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, supaya melalui pelajaran ini kami semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan, karena di dalam beribadah kepada Tuhan ada janji bahwa Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan umur panjang. Berkati orang tua mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, terlebih lagi kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati.